Imam Bukhari. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mukiro al-Ja'fi bin Bardirah al-Bukhari. Lahir bulan Syawal 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, sehingga dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Imam Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab As-Siqah, Ibnu Hibban menulis bahwa ayah Bukhari dikenal sebagai orang yang wara, seorang ulama bermadzhab Maliki dan murid dari Imam Malik, ulama besar dan ahli fikih. Ia wafat ketika Bukhari masih kecil. Imam Bukhari sudah melakukan pengembaraan menuntut ilmu sejak ia berumur 10 tahun. Ia pergi ke Baligh, Naisabur, Rai, Baghdad, Basra, Kufah, Mekah, Mesir, dan Syam. Imam Bukhari berguru pada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun, ia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah untuk mengikuti kuliah dari para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun, ia sudah hafal karya Mubarak dan Waqi bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan, 80.000 rawi disaring menjadi 7.275 hadis. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun mengunjungi berbagai kota untuk menemui para rawi hadis. Karya-karya Imam Bukhari: 1. Sahih Bukhari. 2. Al-Adab Al-Mufrad. 3. Ad-Duafa Asy-Syahir. 4. At-Tarikh Asy-Syaghir. 5. At-Tarikh Al-Aws. 6. At-Tarikh Al-Kabir. 7. At-Tasfir Al-Kabir. 8. Rafaul Yadain fi Asal. 2. Imam Muslim. Nama lengkapnya Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kaushaz Al-Qushairi An-Naisaburi. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriah, 817 Masehi di Naisabur. Saat itu termasuk wilayah Rusia yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Mawaro'a an-Nahr, yaitu daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Tihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Naisabur pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan kurang lebih 150 tahun pada masa dinasti Samanid. Bahkan kota Naisabur dikenal juga saat itu sebagai salah satu kota ilmu, yaitu berkumpulnya ulama besar dan peradaban di kawasan Asia Tengah. Imam Muslim sangat mencintai ilmu hadis. Kecerdasan dan ketajaman hafalannya sudah ditunjukkan sejak kecil. Pada usia 10 tahun, sering datang berguru kepada Imam Ad-Dakhili, seorang ahli hadis di kotanya. Setahun kemudian, Muslim mulai menghafal dan berani mengoreksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadis. Kecintaannya kepada ilmu hadis menjadikannya pengembara ke berbagai tempat dan untuk mendapatkan silsilah yang benar dari sebuah hadis. Karya Imam Muslim. Karya yang pertama yaitu Al-Jami' As-Shahih atau dikenal sebagai Sahih Muslim. Yang kedua Al-Musnad Al-Kabir. Yang ketiga
Al-Asmah wal Kun Al-Ilal. Yang keempat Al-Quran. Yang kelima Suwalat Ahmad bin Hambal. Yang keenam Al-Intifa bin Uhubisiba. Yang ketujuh Al-Muhadramain. Yang kedelapan Malaisalahu illa rawin wahid. Yang kesembilan Kitab Auladis Syiba. Dan yang kesepuluh Kitab Auham Al-Muhaddisin. 3. Imam Abu Dawud. Nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Ash'ash bin Ishaq bin Bashir bin Zidad bin Amr al-Sijistani. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriah, 817 Masehi di Sijistan. Sejak kecil, Abu Dawud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Belum cukup dewasa, sudah mengunjungi dan mengelilingi berbagai negeri seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan, dan negeri-negeri lain untuk belajar hadis dari para ulama. Hadis-hadis yang diperolehnya disaring dan hasil penyaringannya dibukukan dalam kitab As-Sunan. Abu Dawud mengunjungi Baghdad berkali-kali untuk mengajarkan hadis dan fikih kepada penduduk dengan menggunakan kitab Sunan sebagai pegangannya. Kitab Sunan karyanya dipuji oleh Ahmad bin Hanbal, ulama fikih termasyhur dalam 4 imam mazhab. Karya-karya Imam Abu Dawud: 1. Kitab As-Sunan, Sunan Abu Dawud. 2. Kitab Al-Marasil. 3. Kitab Al-Qadar. 4. An-Nasikh wal Mansukh. 5. Fadail Al-Amal. 6. Kitab Az-Zuhud. Dalail An-Nubuwah. 7. Ibtida Al-Wahyu. 8. Akhbar Al-Khawarij. Imam Tirmidzi banyak mengarang kitab, diantaranya Kitab Al-Ilal, Kitab Asma As-Sahabah, Kitab Al-Asma Al-Kuna, dan yang terkenal adalah Kitab As-Sunan. Dalam bab hadis, Hasan disebutkan bahwa Sunan At-Tirmidzi adalah induk hadis Hasan. Di antara keistimewaan Kitab As-Sunan adalah yang diisyaratkan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Ansori dengan ucapan beliau, Kitab Al-Bukhari dan Muslim, Kitab At-Tirmidzi menurutnya bisa dicapai oleh setiap orang, baik ahli fikih, ahli hadis, atau ahli yang lainnya. Karya-karya Imam At-Tirmidzi: 1. Kitab Al-Ilal. 2. Kitab Al-Asma As-Sahabah. Dan yang ketiga, Kitab Al-Asma Al-Kuna. Yang terkenal adalah Kitab As-Sunan atau sering disebut dengan Sunan At-Tirmidzi. Yang kelima, Imam An-Nasai. Nama lengkapnya Abu Abdurrahman bin Syuaib bin Ali bin Abi Bakar Ibnu An-Nasai. Lahir pada tahun 215 Hijriah, dikenal dengan nama An-Nasai, dinisbatkan dengan kota Nasai, salah satu kota di Khurasan. Imam Nasai menerima hadis dari Sa'id Ishaq bin Rahawahi dan ulama-ulama lain dari tokoh hadis di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Imam Nasai terkenal karena ketinggian sanad hadisnya di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Imam Nasai terkenal karena ketinggian sanad hadisnya. Kitab Sunan An-Nasai mengandung lebih sedikit hadis dhaifnya setelah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di antara para gurunya adalah Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahawaih, Al-Haris bin Miskin, Ali bin Kashram, Imam Abu Dawud, dan Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Karya-karya Imam An-Nasai: yang pertama, As-Sunan Al-Kubro yang dikenal dengan Sunan Nasai. Yang kedua, As-Sunan Al-Mujtaba. Yang ketiga, Kitab At-Tamiz. Yang keempat, Kitab Al-Duhafa. Yang kelima, Hasa'is Ali. Yang keenam, Musnad Ali. Yang ketujuh, Musnad Malik dan Manasik Al-Hajj. Imam An-Nasai wafat pada tahun 303 Hijriah, 915 Masehi, dan dimakamkan di Bait Al-Maqdis, Palestina. Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Rabbi Al-Qadimi, lebih akrab dipanggil Ibnu Majah. Ibnu Majah terkenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya. Dilahirkan di Baghdad, Irak pada 209 Hijri, 824 Masehi.
Sebutan Majah dihisapkan kepada ayahnya Yazid yang juga dikenal dengan nama Majah Maula Rab'an. Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja dan menekuni bidang ilmu hadis pada usia 15 tahun. Ada seorang guru temannya Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Bakat dan minat di bidang hadis makin besar. Hal inilah yang membuat Ibnu Majah berkelana ke beberapa daerah dan negara guna mencari, mengumpulkan dan menulis hadis. Puluhan negeri telah ia kunjungi, antara lain Faiz, Teheran, Basra, Kufah, Baghdad, Khurasan, Syariah, Mesir, dan Hijaz. Sepanjang hayatnya, Imam Ibnu Majah telah menulis puluhan buku, baik dalam bidang hadis, sejarah, fikih, maupun tafsir. Di bidang tafsir antara lain menulis tafsir Al-Quranul Karim, di bidang sejarah At-Tarikh yang memuat biografi para perawi hadis sejak hingga kemasannya. Karya-karya Imam Ibnu Majah pertama buku hadis, kedua sejarah At-Tarikh, tiga fikih, empat tafsir Al-Quranul Karim.